Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan cara menghemat pengeluaran pakan entok, karena untuk pakan akan saya campur dengan pakan alternatif, yaitu daun kangkung liar yang tumbuh di perairan. Jadi untuk pengeluaran biaya pakan akan berkurang karena ketambahan kangkung pakan alternatif yang gratis dan bisa diambil di mana saja di alam liar. Dan untuk kandungannya juga bisa untuk melengkapi kebutuhan entok, dan entok juga lahap untuk memakannya seperti dalam video. Jadi pertama-tama kita ambil dulu untuk kangkungnya yang ada di alam liar. Ini posisinya di perairan dan banyak sekali untuk kangkung-kangkung liar yang tumbuh dan tidak terpakai, jadi memanfaatkan kangkung yang tidak dipakai. Jadi kita ambil dulu ini secukupnya, karena kalau banyak-banyak tidak langsung habis atau tidak terpakai akan layu dan entok-entok malah tidak mau makan. Dan setelah diambil, inilah saya ambil secukupnya seperti ini, satu tas cukup karena untuk sekali pakan, dan nanti sore untuk pakan sorenya juga ambil lagi agar jadi seperti inilah untuk kangkung-kangkungnya setelah saya ambil dari kolam air tadi. Segini cukup, dan saya taruh tas tadi. Lanjut, ini karena kemarin ada acara bancaan dan untuk kupasan timun dan wortel tidak terpakai, saya gunakan juga untuk tambah-tambahan pakan endoknya atau campuran pakannya. Jadi ini tidak setiap hari karena kemarin pas karena ada acara bancaan. Untuk kangkungnya selanjutnya saya potong-potong kecil-kecil menggunakan pisau manual karena masih belum memiliki pemotong daun yang menggunakan otomatis mesin, jadi saya potongnya menggunakan tangan pisau manual. Langsung saja untuk pemotongan di atas tempat pakannya agar langsung jatuh ke bawah dan tidak repot-repot untuk mengambilnya lagi karena langsung ke bawah. Dan pastikan hati-hati karena untuk resiko terkena tangan sangat tinggi karena manual untuk pemegangan daun, dan kalau meleng sidik terkena tangan dan luka. Pastikan pisaunya tajam agar untuk pemotongan kangkung tidak susah. Dan untuk kangkung yang dipotong usahakan sangat kecil-kecil agar endoknya mudah untuk memakannya, karena kalau masih besar biasanya akan diambil lalu dibuang lagi saat dimakan karena tidak masuk ke mulut. Jadi pastikan untuk daun kangkungnya kecil dan kira-kira endoknya bisa menelannya agar tidak terbuang sia-sia saat nanti dimakan. Karena kejadian itu sering karena males untuk memotong kecil-kecil, jadi daun kangkung masih besar dan saat pemberian pakan entoknya cuma mengambil daun karena merasa terlalu besar, jadi dibuang lagi dan mengambil lagi, dibuang lagi. Seperti itulah siklusnya nanti jika daun kangkungnya masih besar-besar. Jadi karena untuk pemotongan daun kangkung kecil-kecil
pemegangan daun juga sangat hati-hati dan teliti agar tidak terkena tangan. Untuk pakan ini saya sangat sering gunakan karena kangkung juga sangat banyak tadi tumbuh di perairan sekitar saya. Jadi untuk campuran makan kangkung saya gunakan setiap hari, bahkan siang, pagi, dan sampai sekarang entuknya juga masih sehat. Jadi untuk pakan campuran kangkung ini juga sangat efektif di kandang saya dan juga banyak tumbuh di sekitaran lingkungan saya. Jadi untuk memanfaatkan kangkung liar di sekitar sangat efektif, dan untuk menekan biaya pakan sangat mudah, karena untuk pengeluaran cuma menggunakan katul, polar, dan konsentrat. Dan ini karena musim hujan saya tambahi untuk campuran pakannya ada pur secukupnya, karena untuk musim hujan ini sangat rentan untuk kestabilan tubuh dan imun tubuh. Karena untuk di kandang saya tidak menggunakan vaksinasi sedikit pun. Jadi untuk imun tubuh sangat mengandalkan dari pakan dan perairan minum. Dan untuk pemotongan, jika dirasa sulit untuk menggunakan metode satu, bisa menggunakan metode acak-acakan. Jadi langsung saja dicacah lanjutan tanpa mikir tangan, dan setelah daunnya mengecil baru menggunakan metode halus. Jadi untuk resiko terkena tangan sedikit berkurang dan bisa meminimalisir kecelakaan yang terjadi, karena untuk pisau sendiri sangat tajam dan walaupun tidak berkarat juga berbahaya. Jadi seperti itulah untuk pencacahan daunnya. Untuk takaran daun dan bekatul, konsentrat, dan polar, untuk perbandingannya saya untuk kangkung 2, bekatul 1, konsentrat setengah, dan polar setengah. Untuk per sendiri biasanya saya menggunakan sedikit saja karena hanya untuk bahan campuran. Jadi untuk kebanyakan kangkung dan campuran yang lain disesuaikan dengan jumlah banyaknya entok di kandang. Untuk entok saya ini berjumlah 10 yang besar, jadi untuk jumlahnya kangkung saya sesuaikan saja. Lanjut untuk pencacahan sampai selesai, dan untuk meyakinkan agar halus
bisa untuk diulangi 2 kali atau 3 kali agar daunnya sangat halus, dan setelah itu langsung saja dimasukkan ke tempat campurannya nanti. Jadi untuk jumlahnya menyesuaikan saja. Jadi ini sudah selesai untuk pencacahan daun, dan lanjut untuk pengambilan. Jadi untuk pencacahan daun kangkungnya sudah selesai, dan karena tadi ada campuran bahan bekas pengupasan atau kulit wortel dan kulit timun, jadi untuk kulitnya juga saya potongi kecil-kecil agar endoknya bisa untuk memakannya. Tapi karena teksturnya licin dan keras, jadi sebisanya dan yang penting terpotong agar endoknya tidak susah untuk memakannya, karena ini ada bekas atau buangan dari bekas acara kemarin. Jadi untuk kulit wortel dan kulit timunnya juga saya potongin kecil-kecil untuk bahan campuran agar menyatu dengan yang lain. Setelah itu lanjut saya untuk pencampuran daun dan wortel, kulit wortel dan kulit timunnya agar tercampur merata, dan seperti inilah untuk hasilnya, untuk hasil pencacahan daun kangkung dan kulit wortel, kulit timun. Jadi untuk daunnya diusahakan untuk agar kecil-kecil agar endoknya bisa untuk memakannya saat tercampur dengan bekatul dan yang lainnya. Jadi untuk daunnya diusahakan untuk kecil-kecil, dan seperti inilah untuk pakan alternatifnya sebelum dicampur dengan bekatul atau yang lainnya. Dan untuk selanjutnya saya mengambil bekatul, polar dan konsentrat, dan juga ada campuran lagi pur. Lanjut untuk dimasukkan ke dalam ember pencampuran agar nanti tercampur menggunakan air. Dan seperti inilah purnya, saya menggunakan 2 genggam kira-kira, karena ini digunakan untuk 10 ekor. Jadi seperti inilah saya masukkan ke dalam ember pencampuran untuk nanti dicampur merata dengan daun-daun dan kulit wortel dan kulit timunnya. Jadi untuk pur dimasukkan, untuk urutan tidak masalah yang mana dulu agar karena tidak berpengaruh, nanti juga akan teraduk merata. Jadi untuk semua permukaan juga akan terkena.
Dan lanjut saya masukkan bekatonya. Untuk yang kedua kira-kira 5, 6, 7 genggaman, dan kira-kira 3 kiloan atau 2 kiloan sekali pakan. Jadi seperti inilah, masukkan ke dalam ember pencampuran untuk nanti dicampur menggunakan air agar tercampur merata. Setelah itu saya juga masukkan polar dan konsentratnya. Saya gunakan untuk konsentrat yang bebek petelur karena digunakan untuk betina-betina yang akan bertelur nanti, untuk mempercepat proses bertelurnya. Karena untuk konsentrat memiliki beberapa jenis dan saya memilih untuk yang petelur agar untuk proses bertelurnya lebih cepat. Dan supaya tercampur merata, saya juga aduk-aduk dulu sebelum saya masukkan air agar tercampur merata tanpa air dulu. Dan untuk bagian bawah, daun-daun kangkung yang di bawah juga terkena, jadi nggak cuma yang atas yang terkena. Untuk konsentrat kira-kira 1 kilo atau setengah kilo. Untuk genggaman sekitar 4 atau 3-an. Dan setelah masuk semua, lanjut untuk pencampuran menggunakan air dan diaduk merata. Jadi seperti inilah kondisinya sebelum dicampur. Dan lanjut untuk pencampuran menggunakan air. Pastikan untuk di kandang saya menggunakan metode pakan, yaitu pakan kering atau semi basah. Jadi enggak yang basah-basah banget. Jadi untuk teman-teman bisa memilih untuk metode pakan di kandang menggunakan metode kering, semi basah, atau basah. Jadi yang saya gunakan ini metode semi basah. Untuk pengadukan, pastikan untuk semua tercampur merata dan yang bagian bawah juga terkena. Jadi untuk pengadukan juga manual menggunakan tangan karena tidak ada mesin. Dan seperti inilah untuk hasilnya setelah saya berikan ke entok, dan entok sangat lahap untuk memakannya. Tapi karena ini yang lain masih di luar, saya cari dulu. Baru 7 di sini, berarti kurang 5, dan setelah saya cari dan baru pulang 4 tadi. Dan seperti inilah untuk entok-entok yang sedang memakan pakan racikan yang tadi, sangat lahap tanpa ada tetes tebu atau olase. Jadi tadi cuma menggunakan air putih. Seharusnya lebih baik menggunakan tetes tebu atau olase itu, karena untuk menambah citra rasa dan imun entok. Dan ini karena ada yang di atas jahil tanpa ada tata krama. Dan seperti inilah untuk entok juga sangat lahap untuk memakannya. Jadi untuk pakan racikan ini juga membantu menambah mood imun entok untuk memakan pakan racikan kita. Sekian video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.